Seluruh desa ditangkap dan dijual menjadi budak menggali tanah. Dia menemukan para monster takut sama cahaya matahari jadi harus berdiri di dalam tenda untuk kasih perintah. Tutup mulut, cepat kerja. Pria ini hanya minum dikit air. Monster menggunakan cara ini untuk menakuti yang lain. Kapten peri serang monster dengan satu tendang, yang lain melihat itu juga menggunakan rantai untuk serang. Di bawah cahaya matahari monster sangat lemah. Mereka taruh rantai mereka di satu tempat dan bersama potong rantainya. Monster di dalam tenda mendengar ada suara di luar jadi lari keluar untuk hentikan. Di saat penting mereka berhasil memotong rantai di kaki. Tapi belum bisa naik ke atas setelah diserang dengan kapak. Satu orang ditarik ke dalam tenda sama monster. Yang lain melihat itu jadi langsung tarik rantai untuk serang. Aaron ambil kapak di tanah. Lalu dengan kekuatan rantai untuk melompat dengan kapak hancurkan tenda. Cahaya matahari masuk ke dalam kena tubuh monster. Suara teriak kesakitan mereka langsung mundur ke dalam tenda. Dapat kesempatan ini mereka langsung bantu yang lain potong rantainya. Lepaskan iblis serigala. Suara mengaum menarikan perhatian orang lain. Melihat dari dalam tenda, satu hewan perlahan keluar. Wanita ini bergegas maju ke depan. Keren belum sampai 3 detik sudah didorong jatuh. Manusia di depan hewan liar tidak bisa bertahan di serangan pertama. Aaron tarik rantai ingin mancing serigala itu kemari. Ketika iblis serigala ke arah dia. Satu jungkir balik menghindari serangan iblis serigala. Monster walaupun sakit dengan matahari terpaksa lari keluar. Ingin tarik rantai untuk tarik dia ke dalam. Aaron ambil potongan kayu bergegas ke arah monster. Sekarang belenggu kapten berhasil dibuka. Ketika melarikan diri ke atas iblis serigala juga bebas dari perbudakan. Di saat bahaya tombak secara akurat dilemparkan ke arah iblis serigala. Aaron manfaatkan waktu bantuan kapten melarikan diri. Ketika naik ke atas, apakah kapten berhasil larinya? Adegan di depan, hancurkan harapan mereka. Kapten telah ditembak anak panah mati di tempat. Aaron baru mengerti ternyata di sini bukan hanya ada satu jalan. Lalu dia ditarik kembali oleh monster dan diteken ke tanah. Monster memutuskan untuk kasih dia ke pemimpin Adal untuk dihukum. Bayangan besar perlahan keluar dari tenda. Para monster sebutkan nama dan mundur kasih jalan, wajah buram perlahan muncul di depan. Pemimpin Adal apakah Atlas Sauron? Setelah suara besar dari Adal, monster di sekitar mundur kasih jalan buat dia. Satu orang punya kuping seperti peri dan muka ada banyak luka, hal pertama dia lakukan bukan tanya Aaron. Tapi menangis ucapkan selamat tinggal pada Anley. Adal menggunakan bahasa peri intinya ayah. Aaron tidak mengerti kenapa semua monster takut padanya. Lalu Adal menggunakan bahasa peri tanya identitas Aaron, saat dia kasih tahu tempat dia lahir. Dia bisa menggambarkan lingkungan itu. Yang membuat Aaron bingung adalah tidak tahu orang ini ada identitas apa. Kemungkinan mereka dari satu tempat. Adal pilih untuk lepaskan dia. Dan minta tolong sama dia kirim pesan ke para pengungsi di menara observasi. Dan apa pesannya akan dikasih tahu nanti. Lalu kamera pindah ke menara observasi tempat pengungsi. Mereka langsung pindah kemari tapi lupa bawa makanan. Sio bawa teman balik ke desa mencari makanan. Ketika dia masuk ke bar, awan gelap tiba-tiba muncul. Rekan merasa bahaya jadi langsung bawa makanan pulang ke menara. Dalam bar Sio telah diserang oleh monster saat bahaya dia tusuk pedang ke tangan. Pedang langsung muncul api dan mengembalikan bentuk aslinya. Sio potong tangan monster dan lari keluar. Saya sudah temukan. Adalah pria itu. Dalam tangan dia punya pedang. Dia bersembunyi di dalam sumur sepanjang hari, tapi para monster belum pergi dari sana. Pedang ini sangat penting bagi mereka. Sio harus menahan nafas bersembunyi di situ. Monster melalui mencium bau jadi menemukan dia. Kau ambil dari mana? Potong tangan kau, mau omong apa tidak?
Di saat bahaya, Aaron kembali ke desa selamatkan Shio. Di jalan balik menara, monster tidak mau lepaskan mereka. Hujan anak panah ke arah mereka, Aaron dorong Shio lalu tangkap panah dengan tangan sendiri. Saat ini ibu Shio tidak takut datang untuk bantu. Lalu Aaron melawan dan mundur ke belakang. Dengan cepat mereka keluar dari hutan dan mereka lolos karena ada matahari. Monster hanya bisa diam melihat mereka pergi. Balik ke menara, Aaron omong pesan dari pemimpin monster. Mereka mau selamat. Harus tinggalkan tanah. Dan bersumpah untuk loyal dia. Jika menolak, Adal akan hancurkan menara ini. Bertarung dengan monster, jelas mereka tidak punya kesempatan untuk menang. Shio ambil pedang itu keluar dari tas. Dia ingin tahu kenapa pedang ini hisap darah dia bisa kembali menjadi normal. Dan saat itu seorang pria tua muncul di depan dia. Luka karena pedang ini terlihat di tangan ternyata Shio curi dari rumah orang ini. Dia kasih tahu pedang ini dibuat oleh Sauron untuk leluhur dia. Dan pedang ini punya kekuatan gelap, tidak lama ini mereka melihat hujan meteor. Dan intinya Sauron akan kembali jelas orang ini adalah pewaris leluhur jahat.